Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir Ramadan. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Sejak pertama kita melaksanakan puasa Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan yaitu kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan tiada terasa kita sudah memasuki hari ke-24. Patutlah kita syukur di antara beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan salah satunya adalah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga setiap di antara bacaan solawat kita kelak nanti baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan syafaatnya kepada kita semua hingga akhir zaman bagi umatnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Tiada terasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan sekarang sudah masuk fase 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan di hari ke-24. Ternyata di saat kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, kita sama-sama ketahui bahwasanya sama-sama mengetahui hampir semua manusia memaklumi bahwa Lailatul Qadar berada pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentu saja seorang hamba harus mempersiapkan dirinya dengan beberapa amalan yang salah satunya di saat ketika kita melaksanakan amalan tersebut, pahalanya atau kebaikannya sama dengan kita mengerjakan kebaikan lebih baik daripada mengerjakan selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah. Amalan soleh apapun yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar akan mengandung keutamaan tersebut pada diri kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sangat memaksimalkan, sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Atas dasar apa? Atas dasar hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 terakhir, yang mana suatu hal yang beliau tidak pernah bersungguh-sungguh seperti pas malam yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya hadis ini adalah di saat 10 terakhir di penghujung Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu selalu senantiasa bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah melaksanakan iktikaf
dan diisi dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya dengan harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di saat kita melaksanakan atau melakukan kebaikan amal soleh, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, sudah sepantasnya seorang muslim mencontoh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada manusia yang terbaik kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam diri Nabi Muhammad ada uswatun, suri tauladan yang baik. Setiap yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan, maka patutlah seorang umatnya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti, yaitu mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan, dalam rangka apa? Bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi diperintahkan taharraw lailatul qadr, carilah malam Lailatul Qadar, dengan harapan di saat kita yaitu bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar, yang mana ketika kita melakukan amal ibadah, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW di saat menjumpai 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-24, walaupun ada beberapa hari atau 6 hari atau 5 hari ke depannya. Namun tidak ada kata terlambat. Pada hakikatnya adalah ini hanya beberapa ajakan atau beberapa penjelasan di antara beberapa kiat apa saja 10 terakhir yang harus kita isi pada 10 terakhir Ramadan ini. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, amalan yang pertama untuk mengisi 10 terakhir di bulan Ramadan, yang pertama yaitu qiyamul lail, yaitu sholat malam. Qiyam berdiri, lail malam, berdiri malam, berarti dalam keadaan sholat. Di saat masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka perbanyaklah qiyamul lail, yaitu sholat malam. Di dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar, mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail. Dosa apa? Dosa yang telah lalu. Betapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita melaksanakan qiyamul lail pada saat malam Lailatul Qadar. Kemudian bahkan dipertegas juga di dalam hadis Nabi yang lain, dikatakan bahwasanya kenapa kita harus melaksanakan qiyamul lail di 10 terakhir bulan Ramadan, harus memaksimalkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan qiyamul lail. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan bahwasanya perihal amalan ini juga dapat diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bila 10 terakhir telah masuk, 10 terakhir bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya biar nggak kendor, mengencangkan, bila perlu pakai gesper, nggak turun terus sarungnya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan apa? Bukan dengan tidur, akan tetapi dengan qiyamul lail, zikir, membaca Quran. Itu diantara beberapa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Kemudian dan bahkan membangunkan keluarganya.
Ini baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membangunkan istrinya, yaitu membangunkan anaknya, membangunkan keluarganya. Begitu juga di saat kita yang sudah berkeluarga, silahkan bangunkan istri kita, orang tua kita, bahkan anak-anak kita didik untuk melaksanakan yaitu qiyamul lail, wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat rahimakumullah, gunakan kesempatan di 10 terakhir ini untuk selalu senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail di saat malam Lailatul Qadar akan menghapus dosa yang telah lalu kita. Mudah-mudahan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, setiap Allah yang catatkan buat kita kebaikan menjadi yaitu wasilah sebagai masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua di saat sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an Karim memiliki khususan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kita sama-sama ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya yaitu berupa Al-Qur'an pertama kali kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu selalu senantiasa menyetor dan memperlihatkan hafalannya. Dan bahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu memperhadapkan hafalannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana sabdanya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanatin min Ramadan hatta yansalikha fayuridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah." Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dengan kebaikannya, dan beliau lebih terbaik pada bulan Ramadan. Di dalam Ramadan Rasulullah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Jibril menjumpai beliau di setiap bulan Ramadan. Jadi Jibril setiap Ramadan menemui baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hingga bulan berlalu sampai selesai Ramadan. Tujuannya apa? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhadapkan Al-Qur'an kepada Jibril. Apabila Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih baik dengan kebaikan daripada angin yang berhembus tenang. Maksudnya berhadapkan ini adalah di saat Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa memurojaah, menyetorkan hafalan-hafalannya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Karena bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan, yang lain dikatakan bahwasanya khairul ibadah ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Jadi, gunakan kesempatan di 10 terakhir Ramadan ini, di saat kita sudah melaksanakan qiyamul lail, maka gunakan untuk tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan bahkan pahalanya luar biasa bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bagi siapa? Yaitu bagi yang membacanya. Di saat kita membaca Al-Qur'an satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Tinggal kita menghitung berapa huruf yang kita baca. Tidak akan bisa menghitung huruf yang kita, tidak ada kesempatan untuk menghitung bacaan huruf yang kita baca. Maka gunakan kesempatan Ramadan, apalagi di 10 penghujung Ramadan ini,
selalu senantiasa, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bagi di antara beberapa kita yang belum menghatamkan atau bahkan belum menghafal, maka silakan di 10 terakhir ini gunakan kesempatan untuk menghatamkan atau memperbaiki hafalan kita, memurojaah hafalan kita. Selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga, di saat kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, maka amalan yang ketiga ini harus kita lakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya, hajat manusia. Kecuali maaf, di saat kita i'tikaf, kita keluar, lari ke kamar mandi untuk buang air besar atau buang air kecil. Habis itu langsung kembali lagi ke dalam masjid atau musola. I'tikaf adalah ibadah sunnah pada bulan Ramadan serta di luar Ramadan. Amalan tersebut adalah syariat yang telah ada pada umat-umat sebelum umat Islam. Ini merupakan yaitu mahligai kaum salafus soleh. Atas dasar apa kita diperintahkan i'tikaf? Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala yaqrabuha. Di saat kita i'tikaf, fala yaqrabuha, jangan dekati istri kita. Jadi, di saat 10 terakhir itu, maka syadda mi'zarahu, kencangkan gesper sarungnya, maksudnya itu supaya tidak mendatangi istri-istri kita. Sedangkan kalian wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Di saat ayat ini dalam rangkaian penjelasan hukum seputar puasa, jadi iktikaf memiliki kekhususan berkaitan dengan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir, Rasulullah SAW selalu senantiasa apa di dalam hadisnya? Anna Nabi SAW kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Summa itakaf azwajuhu min ba'di. Rasulullah SAW selama masa hidupnya selalu senantiasa melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai wafat. Summa itakafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri beliau beriktikaf setelah ini. Ini dalil dianjurkan bahwasanya diperintahkan bolehnya seorang perempuan atau seorang istri beriktikaf di dalam masjid. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Gunakan kesempatan 10 terakhir ini selalu senantiasa melaksanakan iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya qiyamul lail, tilawatul Quran, zikir dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, amalan di saat masuk 10 terakhir di bulan Ramadan yang keempat, memperbanyak doa. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini adalah merupakan ciri khas orang yang soleh. Orang yang tidak mau berdoa berarti dia orang yang sombong. Keutamaan atau perintah dan manfaat doa sangatlah banyak diterangkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja di antaranya? Dalilnya mana? Kenapa kita diperintahkan doa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang sedang berdoa, idza da'an. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka memenuhi, tapi dengan catatan memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar merasa selalu berada dalam kebenaran. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, kita selalu senantiasa diperintahkan untuk memperbanyak doa di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Karena doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Dan bahkan dipertegas lagi dalam hadis Nabi yang lain dikatakan bahwasanya
Yanzilu Rabbana tabarakallahu wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail al-akhir wa fi riwayat al-Muslim hina yudiul laila sulusal lail al-awwal wa fi riwayatin ukhra lahu idza madha syatrul lail aw sulusahu. Bunyi hadisnya bagaimana? May yad'uni fastajiba lahu, may yas'alni fa'u'tiyahu wa may yastaghfirni fa'aghfir lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya di dalam hadis kutsinya, di saat ada di antara beberapa orang yang mana pada saat itu memohon kepadaku, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam ketika sepertiga malam terakhir, yaitu tersisa dalam satu riwayat Muslim ketika sepertiga malam pertama telah berlalu, dan di dalam riwayat lain juga yaitu apabila seperdua di waktu sahur Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, ke langit dunia. Untuk apa? Untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang selalu senantiasa pertama berdoa. Ada di saat itu berdoa, maka Allah astajiba lahu, Allah kabulkan. Wa may yas'alni fa'atiyahu, barang siapa yang meminta aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghfirni fa'aghfirlah, barang siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Ini di antara beberapa keutamaan yang sangat luar biasa di saat kita berdoa. Allah akan ijabah doa kita. Kuncinya adalah yakin, seyakin-yakinnya. Setiap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Yang kelima, amalan 10 terakhir di bulan Ramadan, apa yang kita harus lakukan? Taubat dan selalu senantiasa beristighfar. Karena setiap manusia mempunyai salah dan lupa. Kita diperintahkan untuk selalu senantiasa tubu ilallah. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian apa? Supaya beruntung. Di saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan, maka di saat itu pula kita selalu senantiasa gunakan 10 terakhir ini untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan untuk orang yang selalu senantiasa membersihkan atau mensucikan dirinya, dan orang yang beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenapa kita diperintahkan untuk selalu senantiasa bertaubat? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Dengan taubatan nasuha ini supaya Allah mengampuni, menghapus kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannat. Setelah kesalahan dosa kita dihapus, Allah akan masukkan ke dalam surganya dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan di saat kemaksiatan dan dosa yang ada pada diri kita, gunakan 10 terakhir di penghujung Ramadan ini selalu senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Yang terakhir amalan di 10 Ramadan ini yaitu umroh. Umroh termasuk amalan yang soleh, yang agung, penuh dengan keutamaan dan kebaikan, serta lebih utama untuk diamalkan pada bulan Ramadan. Lebih utama ini ketika mempunyai uang untuk pergi umroh. Kalau bisa lebaran di tanah suci, seperti itu. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya lebih utama ini ibadah umroh di bulan Ramadan, karena ibadah umroh ini pahalanya luar biasa. Di dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, umratu fi Ramadan taqdi hujjatun ma'i. Umroh pada bulan Ramadan
yaitu menggantikan haji bersamaku. Luar biasa pahalanya. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Di saat kita melaksanakan umroh di 10 terakhir Ramadan, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yaitu penggantikan haji bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak bahagia di saat kita bersama bersanding dengan Habibana wa syafi'ana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di saat bertemu dengan kekasih kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita, betapanya luar biasa senangnya. Apalagi kita bersanding dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berhaji apalagi. Ya Allah ya Rasulullah, para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Mari sama-sama gunakan masih 6 hari atau 5 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Gunakan kesempatan tahun ini supaya selalu senantiasa yaitu memperbanyak amalan-amalan soleh di 10 terakhir bulan Ramadan wabil khusus, di antaranya yang sudah Al-Fakir sebutkan. Mudah-mudahan dari 10 Ramadan yang tersisa ini kita selalu senantiasa meraih di antara yaitu kebaikan-kebaikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan kita sebagai orang minal a'idin wal faizin, orang yang kembali dalam keadaan fitrah suci wal faizin, dan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.